Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rizkyani Putri Pamungkas dari kelas 8B Alatif. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6. Memperkuat komitmen kebangsaan. Ayo perkuat komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan atau cita-cita dengan sungguh-sungguh. Sekilas tentang Indonesia, bangsa Indonesia lahir melalui sejarah perjuangan bangsa karena dijajah oleh negara lain yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dampak penjajah adalah bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir batin, mental, spiritual, dan mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosbud, dan pertahanan keamanan. Jauh sebelumnya, sejarah Indonesia berawal dari dimulai zaman prasejarah dengan adanya temuan manusia Jawa. Secara geologi, Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Zaman dahulu Indonesia berbentuk kerajaan. Buktinya adalah Kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat, Kerajaan Kutai atau Kerajaan Hindu di Kalimantan, Kerajaan Sriwijaya atau Kerajaan Buddha di Palembang yang menguasai seluruh semenanjung Melayu dan Jawa Barat. Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Hindu berada di Jawa Timur dengan patihnya Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara dan hampir seluruh semenanjung Melayu. Gajah Mada dengan sumpah palapa yang berbunyi bahwa aku Gajah Mada tidak akan pernah istirahat dan berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Istilah atau sebutan Nusantara dikenalkan oleh Sriwijaya dan Majapahit, namun oleh Belanda diganti menjadi Hindia Belanda. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus yang berarti India, Nesos yang berarti pulau-pulau. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Berikut ini kalian akan dapat mengkaji bagaimana kerasnya perjuangan pendiri negara, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno lahir dan dimakamkan di Blitar, sekolah dasar di Surabaya dan kos di rumah Hos Cokro Aminoto. Pada tahun 1920, Soekarno sekolah di ITB dan mendirikan PNI 4 Juli 1927 dan akhirnya dipenjara karena PNI dianggap membahayakan Belanda, sempat mengajukan pembelaan atau pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Partai Indonesia, tapi kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Flores, lalu dibuang ke Bengkulu, dan baru dibebaskan tahun 1942 saat penjajah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi militer Belanda II, Soekarno dibuang lagi ke Sumatera Utara lalu dipindahkan ke Bangka. Muhammad Hatta lahir 12 Agustus 1920, memulai karirnya saat menjadi bendahara di Jong Sumatera Bon. Tahun 1921 menetap di Belanda dan bergabung dengan Indesprenning atau Perkumpulan Pelajar Indonesia. Dengan setelah tiga tokoh Indispartij yaitu Soehardi Suryaningrat, Doris Dekker, dan Tipto Mangkusumo bergabung, maka Indesprenning berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta pernah dipenjara tahun 1927 karena bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaannya yang berjudul Indonesia Peri. Muhammad Hatta pada tahun 1932 kembali ke Indonesia dan bertemu Soekarno. Saat Soekarno dibuang ke Flores, Muhammad Hatta membelanya dengan menulis di berbagai media. Oleh karenanya, Belanda membuang atau mengasingkan Muhammad Hatta ke Digul, Papua. Muhammad Hatta pada tahun 1935 diasingkan ke Banda Ningrat dan pada tahun 1942 dibawa ke Sukabumi lalu dibawa ke Jakarta. Saat agresi militer Belanda kedua diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan tokoh nasional lainnya. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara.
Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya adalah pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, pelajar bersemangat belajar demi masa depan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Periodisasi nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4 periode, yakni periode ke-1 sebelum pergerakan nasional Indonesia. Pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan masing-masing. Pada periode kedua, masa pergerakan nasional pada tahun 1908, jadi perjuangan sebelum 1908 masih bersifat kedaerahan atau lokal, sehingga mudah dipatahkan Belanda. Jadi perjuangan setelah 1908 bersifat nasional, menggelora di semua wilayah Indonesia. Semua bersatu ingin merdeka terbebas dari penjajah, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan munculnya organisasi kepemudaan Jong Sapa Sol Supportanen Bon dan Sarekat Islam pada tahun 1912. Perhimpunan Indonesia Sumpah Pemuda 1928. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tahun 1942, lalu Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Namun, Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu, karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Artinya, budaya Indonesia adalah satu. Keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pembangunan budaya nasional. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Penentuan batas laut teritorial diukur 12 mil dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Sebelum deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan ordonansi tahun 1939, di mana batas laut teritorial diukur 3 mil dari ujung titik pulau terluar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.